Ya, selamat pagi, Ibu. Apa kabar, Bu? Bagaimana keadaan di rumah? Sehat-sehat? Alhamdulillah, kabar di rumah baik-baik saja, Bu. Alhamdulillah, jika begitu, Bu. Oh iya, ada apa ya, Bu? Tumben kok video call. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Bu, ketika saya mengajar di kelas 1 sampai 4 pada hari Selasa kemarin di jam ketiga sampai 4, saya merasa siswa kurang fokus memperhatikan penjelasan saya. Kebanyakan mereka ngomong-ngomong sendiri, ada yang tidur bahkan coret-coret bangku. Apakah mungkin saya kurang bisa menarik perhatian anak-anak ketika menyampaikan pelajaran, ataupun anak-anak mulai bosan dengan pelajaran yang saya ajarkan ya, Bu, ya? Karena saya pikir tuh, anak-anak kurang fokus terhadap pembelajaran yang saya berikan. Oleh karena itu, Bu, saya mohon Ibu bersedia meluangkan waktu untuk mensupervisi saya ketika mengajar di kelas. Oh, iya, ya. Dengan senang hati saya membantu, Ibu. Untuk saya ingin bertanya dulu, apakah teknik pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Di sini saya menekankan pada keterampilan menjelaskan disertai tanya jawab, Bu. Jadi saya menjelaskan kepada anak-anak, lalu saya memberikan tanya jawab kepada anak-anak. Baik-baik. Bagaimana dengan instrumen observasi yang akan digunakan nantinya, Ibu? Format instrumen penilaian tentang komponen keterampilan menjelaskannya disertai dengan tanya jawab seperti ini, Bu. Ibu tinggal memberikan tanda cek serta tulisan hal mana yang perlu diperhatikan atau dipertahankan dalam hal mana yang perlu dilakukan pembenahan. Baik-baik, saya paham, Ibu. Baiklah, terus kapan kita mau melaksanakan supervisi ini, Ibu? Bagaimana kalau hari Selasa depan ya, Bu, tanggal 8 April 2020, jam ke-5 sampai 6 di kelas 1 sampai 2. Apakah Ibu pada hari itu tidak ada acara atau dinas di luar kota? Kebetulan, Bu, pada hari itu tidak ada acara atau keperluan lain. Baik, kalau begitu, Bu, saya ucapkan terima kasih yang banyak atas kesediaan Ibu meluangkan waktunya. Sama-sama, Bu. Kalau begitu, saya pamit dulu ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum, anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Baik, anak-anak. Hari ini kebetulan sekali kita mengajar ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah di pembelajaran online kali ini. Beri salam untuk Ibu Kepala Sekolah, anak-anak. Assalamualaikum dan selamat datang, Ibu, di kelas online kami. Waalaikumsalam dan semangat belajar anak-anak. Ibu ikut gabung ya. Iya, Siap, Ibu. Bu. Baik, kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang apa? Siapa yang masih ingat? Lupa, Bu, soalnya udah lama. Jadi lupa deh. Kemarin Ibu menjelaskan tentang ciri-ciri tumbuhan berbiji. Apa anak-anak ada yang masih ingat apa saja ciri-ciri tumbuhan berbiji? Saya lupa, Bu, kemarin tidak mendengarkan. Saya juga lupa, Bu. Ya udah, saya jelaskan ya ciri-ciri tumbuhan berbiji. Ya, Ibu. Tumbuhan berbiji itu memiliki, coba kalian tahu nggak contohnya tumbuhan berbiji itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Tumbuhan berbiji itu bentuk tumbuh umumnya berupa lemak, perdu, pohon, dan ilana. Daunnya bervariasi baik bentuk dan komposisinya. Berakar tunggal
atau berakar serabut, dan alat perkembangbiakannya tumbuhan berbiji itu ada yang berupa bunga, ada juga yang berupa stobilus. Pada umumnya, tumbuhan berbiji sifatnya autotrof atau bisa mensintesiskan makanan sendiri lewat fotosintesis. Jadi mereka bisa berfotosintesis. Memiliki jaringan pembuluh yang bervariasi dan terdiri dari floem yang berfungsi membawa bahan makanan yang berasal dari daun ke seluruh tumbuhan tanaman. Dan yang terakhir, mempunyai generasi sporofit lebih kompleks dibandingkan dengan tumbuhan lumut dan paku. Jadi gitu ya ciri-cirinya tumbuhan berbiji. Iya, Bu. Iya, Bu. Apa sudah jelas semuanya anak-anak? Insya Allah sudah, Bu. Jelas, Bu. Oh ya udah, baiklah. Sekarang ada yang ditanyakan apa tidak? Kalau saya tidak, Bu. Nggak tahu kalau sama Ilda. Ilda, ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak, Bu. Sudah jelas. Terima kasih. Nah, baik, kalau sudah jelas, Bu Ingrid akan memberikan tugas dan dikumpulkan minggu depan ya. Ya, Bu. kita Nggak apa-apa, kan ini sambil mengisi waktu luang, Ibu menyuruh mengerjakan tugas pada LKS halaman 10 dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Baik anak-anak, Ibu Guru akhiri pembelajaran pada hari ini dan jangan lupa tugasnya untuk dikumpulkan minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar tadi? Terus terang, Bu, saya tadi tuh grogi. Saya tidak seperti biasanya waktu mengajar, saya diobservasi oleh Ibu Kepala Sekolah sebagai supervisor. Begini, Bu, kelihatannya Ibu sudah cukup baik dalam melaksanakan tugas belajar mengajar di kelas. Meskipun masih ada yang perlu diperbaiki, bagaimana Ibu dengan rencana pembelajarannya yang telah dikontrakkan kemarin? Bagaimana Ibu? Apakah sudah terlaksana semua? Begini, Bu, saya rasa saya sudah melakukan semua sesuai dengan teknik atau metode yang telah saya buat kemarin, tetapi saya merasa masih belum maksimal, sehingga hasilnya belum ada yang sesuai dengan yang saya harapkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya anak-anak yang nilainya ulangannya tuh berkurang, dan saya tuh merasa apakah di sini saya merasa kurang gitu saat mengajar gitu. Oh iya ya, benar sekali Ibu. Dalam hal ini Ibu kurang memberikan penekanan berupa hal-hal yang dapat membuat anak-anak termotivasi untuk belajar. Misalnya dalam memberikan pelajaran, Ibu kurang memberikan contoh-contoh berupa gambar atau cerita lucu dan menarik. Selain itu, penekanan variasi suara dan penggunaan mimik wajah pada hal-hal yang dianggap penting kurang Ibu perhatikan. Memang Bu, pada saat saya menjelaskan tadi, saya sudah menekankan suara pada hal-hal yang penting. Tapi karena murid-murid banyak yang ramai, sehingga banyak dari mereka yang belum jelas pada penjelasan yang saya berikan. Gitu, Bu. Gini Ibu, mengenai murid yang ramai, mungkin penyebabnya karena Ibu kurang keras suaranya sehingga dari belakang kurang jelas terdengar. Hal itu menyebabkan murid yang di belakang ngomong sendiri Ibu. Oh, begitu ya, Bu. Baik, saya nanti akan memperbaiki perekaman suara ketika saya mengajar. Ya, Bu. Baiklah Ibu, kalau begitu. Ini Bu, hasil observasi yang dilakukan di kelas 1 sampai 4, apakah data ini sesuai dengan yang Ibu rasakan? Nanti akan saya kirimkan melalui email ya Bu, data-datanya ya. Ya, benar Bu. Memang saya dalam hal ini kurang memberikan penekanan cara isyarat atau mimik tertentu. Dan pada waktu Ibu memberikan tugas pada murid, sebaiknya Ibu lebih membesarkan suara dan mengulang kembali pada hal-hal yang dianggap penting ya Bu. Baik Bu, saya akan mencoba melaksanakan saran-saran yang Ibu berikan. Nah, sekarang bagaimana dengan perasaan Ibu?
Saya sekarang merasa lebih lega dan lebih tenang, Bu, karena mengerti akan kekurangan yang ada pada diri saya selama memberikan pelajaran di kelas. Sehingga perasaan cemas pada diri saya sedikit berkurang. Mudah-mudahan apa yang Ibu sarankan dapat saya laksanakan dengan sebaik-baiknya agar saya bisa mengajar lebih baik dan menjadi guru yang lebih profesional. Dan juga murid-murid saya merasa senang dan saya juga merasa senang juga, Bu. Amin, amin. Nah, itu cita-cita yang bagus, Ibu. Patut Ibu kembangkan. Dan sebaiknya prestasi yang Ibu capai ini mohon dipertahankan lebih lanjut ya, Ibu. Oleh karena itu, Ibu harus ulet dan sabar dalam melaksanakan mengajar di kelas. Saya akan mendoakan semoga Ibu dapat mencapai tujuan mengajar dengan baik. Iya, Bu. Amin. Iya, Bu. Terima kasih atas saran-sarannya. Saya mohon pamit dulu. Selamat siang, ya, Ibu. Ya, selamat siang juga, Ibu.